Ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, membaca teks spiritual kuno yang bakal kita bedah hari ini, beliau tuh sama sekali nggak nyebut ini sebagai panduan buat bersemadi di kamar gelap. Iya, bukan buat lari dari kenyataan ya. Betul. Beliau justru nyebutnya Evangelie van de Daad, kitab perbuatan. Wah, Kayak semacam manual taktis yang memaksa Anda untuk bertarung langsung di garis depan realitas dunia yang keras ini. sebuah kontradiksi yang luar biasa memikat kan? Maksudnya, kita terbiasa melihat literatur spiritual itu sebagai tiket pelarian. Tiket buat kabur. Iya, cara untuk memisahkan diri dari realitas sehari-hari yang kotor, penuh politik kantor, atau tekanan finansial. Tapi teks ini justru menarik Anda kembali ke pusat badainya. Nah, mari kita urai benang merahnya. Buat Anda yang mendengarkan, sumber materi yang kita eksplorasi hari ini adalah Bhagavad Gita. Khususnya versi transkreasi baru untuk zaman baru, karya Anand Krishna, terbitan tahun 2018. Dan daftar pemikir yang jadiin teks aslinya sebagai pegangan hidup juga nggak main-main loh. Iya, bener banget. Ada Albert Einstein, Mahatma Gandhi, sampai bapak psikologi modern, Carl Jung. Mereka semua kan nggak sedang nyari dogma agama ya. Enggak, sama sekali enggak. Mereka mencari apa yang disebut di teks ini sebagai Sanatana Dharma atau kebijakan abadi. Jadi misi eksplorasi kita hari ini sangat spesifik. Kita bakal ngupas teks ini murni sebagai panduan psikologis dan kerangka kerja mental. Semacam peta jalan gitu ya. Betul, peta jalan bagi Anda untuk merespons krisis eksistensial, kelumpuhan mental saat harus ambil keputusan besar, dan beban burnout yang rasanya mustahil dihindari di era modern ini. Nah, tapi kan untuk memahami solusinya, kita masih nginjakkan kaki di lumpur masalahnya dulu nih. Panggung ceritanya tuh nggak diatur di sebuah kuil yang damai di atas gunung. Oh, jauh dari kata damai. Semuanya dimulai di medan perang yang berdebu dan penuh darah. Kuruksetra. Sumber kita nakanin kalau ini tuh metafora. Sebuah roman kehidupan kita sendiri. Ya, dan pihak musuhnya, si Kaurava ini, mewakili keserakahan, ambisi buta, kelicikan. Intinya yang merampas hak lah ya. Dan di seberangnya ada keadilan. Ujung tombaknya adalah Arjuna, sang kesatria terhebat. Tapi, nah ini dia, saat trompet perang mau ditiup, dia tiba-tiba hancur. Hancur gimana tuh maksudnya? Ragu-ragu. Bukan sekedar ragu, dia hancur secara fisik dan mental. Deskripsi fisiknya tuh sangat klinis untuk ukuran teks kuno. Oh ya? Iya, busur legendarisnya jatuh dari tangannya. Kulitnya terasa terbakar, mulutnya kering, terus tubuhnya gemetar nggak terkendali. Wah, ini mah serangan panik. Tepat. Ini terjadi karena pas dia natap ke seberang medan perang, dia nggak ngelihat monster. Terus dia ngelihat apa? Dia ngelihat guru-gurunya, kakeknya, sepupunya, sahabat masa kecilnya. Oke, mari kita bedah mekanismenya. Kenapa sistem saraf seorang prajurit paling elit bisa tiba-tiba mati total atau shutdown gitu? Karena otaknya kelebihan beban. Kalau pakai bahasa psikologi sekarang ini kan serangan panik akut ya, atau kelumpuhan analitik tingkat dewa. Bayangin aja, Anda harus memecat mentor yang dulu ngebesarin karier Anda demi nyelamatin ratusan karyawan lain di perusahaan Anda. Nah, secara neurologis, otak kita tuh nggak dirancang buat memproses dua keharusan mutlak yang saling bertentangan di waktu yang sama. Oh, maksudnya kayak bentrok sistem gitu ya? Iya, di satu sisi ada dharma atau tugas yang nuntut keadilan ditegakkan. Di sisi lain ada ikatan emosional yang teriak kalau, menyakiti keluarga itu dosa moral. Pasti amigdalanya bereaksi keras tuh. Betul banget. Amigdala, si pusat rasa takut di otak, ngambil alih dan ngebajak korteks prefrontal. Sistemnya mutus sirkuitnya sendiri sebagai mekanisme pertahanan. Itulah yang bikin Arjuna lumpuh total. Tapi tunggu dulu, kenapa naskah kuno ini ngebiarin pahlawan utamanya kelihatan menyedihkan banget di awal cerita? Bukannya itu ngerusak citra pemimpin tangguh? Justru di situ kegeniusan psikologisnya. Teks ini mau ngebongkar mitos kalau orang tangguh itu nggak pernah hancur. Kegelisahan dan keputusasaan luar biasa ini disebut Vishada. Vishada. Ya, dan Visada ini bukannya kelemahan. Dia itu katalis. Katalis untuk perubahan maksudnya. Iya, selama kita masih nyaman jalan pakai mode autopilot yang salah, kita kan nggak bakal pernah mempertanyakan realitas hidup kita kan? Oh benar juga, berarti stres yang menghancurkan itu secara paksa mutus kebiasaan lama kita. Tepat. Tanpa kehancuran mental itu, nggak ada ruang kosong yang bisa diisi sama kesadaran baru yang lebih tinggi.
Jadi stres itu semacam alarm kalau arsitektur mental kita yang lama udah kedaluarsa. Wah, itu sudut pandang yang sangat ngebebasin sih. Sangat membebaskan. Nah, di puncak krisis itu Anda mungkin ngarep mentornya si Arjuna, yaitu Krishna, bakal meluk dia, ngasih teh hangat, atau memvalidasi perasaannya gitu. Ya kan pendekatan terapi modern biasanya gitu. Tapi Krishna justru senyum dan ngasih semacam tamparan logika yang dingin banget. Dia membedah realitas lewat pendekatan rasional yang disebut Samkhya Yoga. Krishna ini langsung nyerang akar ilusinya. Dia kenalin konsep keabadian absolut dari jiwa. Logikanya gimana tuh? Argumennya lugas saja. Entitas sejati dari diri Anda dan semua orang di seberang sana tuh nggak pernah lahir dan nggak akan pernah bisa mati. Senjata paling tajam nggak bisa menggoresnya, api paling panas nggak bisa membakarnya. Ada metafora yang ikonik banget di bagian ini kan, yang ngebandingin kematian fisik sama kayak kita ganti baju lama pakai baju yang baru. Betul, tubuh itu hanyalah pakaian. Pakaian yang bisa usang ya. Dan pemahaman ini ngelahirin konsep stita prajanya, atau manusia yang kesadarannya teguh nggak tergoyahkan. Teksnya ngasih visualisasi seekor penyu. Penyu. Kenapa penyu? Kan kalau ada bahaya, penyu nggak lari kemana-mana. Dia narik kaki dan kepalanya ke dalam tempurung. Oh, dia punya perisai bawaan. Nah, orang dengan kesadaran teguh punya perisai internal. Pas provokasi dari luar datang, dia bisa narik indranya masuk, memproses rangsangan pakai akal budi, lalu merespons, bukan bereaksi secara buta. Oke, bentar. Saya harus ngasih pushback di sini nih. Mari kita posisikan diri sebagai orang yang lagi ancur lebur. Silakan. Nyuruh orang yang lagi nangis, depresi, yang disuruh ngancurin keluarganya sendiri buat ngelihat kematian cuma sebagai ganti baju, bukannya itu kedengaran sosiopat ya? Memang sering disalahpahami begitu. Apa teks ini nyuruh Anda matiin emosi dan jadi kayak robot yang nggak punya empati? Nah, pemahaman kayak gitu tuh jebakan penafsiran yang paling umum. Melampaui emosi itu beda banget sama mematikan emosi. Bedanya di mana? Gini, manusia secara default kan diperbudak sama pendulum dualitas alam ya. Panas dingin, puji caci, untung rugi. Suka duka, ya. Kalau Anda terlalu melekat sama tubuh fisik ini, emosi Anda bakal selalu terombang-ambing oleh hal-hal di luar kendali Anda. Anda jadi sangat reaktif. Jadi maksudnya ini bukan soal jadi mati rasa, tapi menolak disendara sama pendulum eksternal itu. Tempat sekali. Kebebasan dari rasa takut kehilangan itu nggak ngilangin empati Anda, justru ngasih keberanian absolut. Anda nggak lagi bertindak karena panik atau takut kehilangan eksistensi. Tapi murni bertindak karena kejernihan tentang apa yang benar-benar harus dilakuin. Betul. Dan di sini teksnya ngasih instrumen taktis yang luar biasa. Ada metafora kereta perang buat jelasin mekanisme kendali diri. Oh, metafora ini visual banget. Mari kita ilustrasiin buat pendengar. Bayangin tubuh dan hidup Anda saat ini tuh sebuah kereta perang. Oke, kereta perang. Kuda-kuda yang narik kereta ini adalah panca indera Anda. Liar, selalu nyari rumput hijau, selalu ngerespons rangsangan. Terus tali kendalinya? Tali kendalinya itu pikiran atau emosi Anda. Dan kusir yang pegang tali itu adalah intelek, akal budi murni. Sementara Anda yang sesungguhnya sang jiwa adalah penumpang di dalam kereta itu. Itu visualisasi yang sempurna buat jelasin stita prajnya tadi. Kalau Anda ngalamin burnout atau cemas ekstrim, itu tandanya sang penumpang udah nyerahin kendali ke emosi bukan ke kusir yang berakal sehat. Jadi talinya ditarik serampangan sama kuda-kuda yang liar itu ya? Iya. Akal budi harus direbut kembali, pikiran jernih harus pegang tali kendalinya kuat-kuat biar si kuda indera ini gerak ke arah yang Anda mau, bukan nyeret Anda ke jurang. Masuk akal banget. Tapi gini, kalau penumpangnya udah aman, esensi kita abadi, dan rasa sakit fisik ini cuma ganti pakaian, kita masuk ke persimpangan yang secara logika agak bahaya nih. Bahaya gimana? Kenapa saya harus bangun dari kasur besok pagi? Ngapain Anda peduli sama tenggat waktu di kantor? Atau berjuang buat keadilan sosial? Logika dangkalnya kan larinya ke nihilisme. Duduk aja nunggu mati gitu ya? Iya, biarin aja semua hancur. Gimana teks ini nyelamatin kita dari sifat apatis semacam itu? Itu lompatan logika yang wajar sih. Dan Krishna udah ngantisipasi itu dengan ngebongkar ilusi tentang diam atau kepasifan. Maksudnya kita nggak bisa bener-bener diam? Nggak bisa. Di alam semesta ini, diam secara absolut tuh kemustahilan fisik, biologis, dan kosmis. Tubuh Anda terus membelah sel, paru-paru Anda menyedot oksigen, menolak bertindak tuh sebenarnya adalah tindakan itu sendiri. Jadi karena kita terikat sama hukum aksi atau karma, rahasianya bukan kabur dari tindakan ya? Betul.
Rahasianya adalah ngubah postur psikologis Anda saat bertindak. Ini yang disebut karma yoga. Bertindak total, tanpa pamrih, dan tanpa keterikatan pada hasil akhir. Ngomong-ngomong soal pamrih, sumber kita ngasih analogi yang tajam banget soal niat. Coba bandingin dua orang ini. Oke, Orang pertama ngasih uang receh ke pengemis, murni karena dorongan hati, nggak ada yang muji, nggak ada yang rekam, tapi ada rasa puas di batinnya. ya, tindakan sederhana. Nah, orang kedua nyumbang 1 miliar buat panti asuhan. Tapi besoknya dia marah besar karena namanya nggak masuk di halaman depan koran. Nah, secara nominal orang kedua emang ngasih jauh lebih besar. Tapi tindakannya itu adalah transaksi ego. Dia lagi beli validasi sosial. Dan pas ekspektasinya nggak tercapai, itu ngeracunin mentalnya sendiri. Persis. Sementara tindakan orang pertama itu wujud dari jnana karma sannyas yoga. Istilahnya emang panjang, tapi maknanya praktis. Melebur pengetahuan intelektual tinggi dengan tindakan sehari-hari dalam semangat pelepasan sejati. Kusirnya yang pegang kendali, ngelakuin apa yang harus dilakuin, tanpa nuntut pujian. Iya, tanpa syarat. Tapi, mari kita tarik ini ke dunia korporat modern. Kalau saya harus ngelepas keterikatan sama hasil, misal saya nggak peduli sama bonus tahunan, atau promosi, bukannya saya bakal jadi karyawan yang mediocre banget? Wah, ini ketakutan yang umum banget ya. Iya kan? Atasan saya pasti bakal ngeganti saya sama orang yang lebih ambisius. Masa teks ini nyuruh kita matiin dorongan kompetitif? Ketakutan itu muncul karena kita dari kecil diajarin kalau ambisi dan kecemasan itu bahan bakar wajib buat sukses. Padahal secara kognitif, kecemasan soal masa depan itu bertindak kayak aplikasi berat yang jalan di background HP Anda. Oh, yang diam-diam nyedot baterai itu ya? Betul. Pas Anda kerja sambil mikir, bos bakal suka nggak ya? Atau, aduh gimana kalau target bulan ini nggak nyampe? Sebagian besar kapasitas korteks prefrontal Anda kesita buat nyimulasiin skenario menakutkan yang belum tentu terjadi. Jadi beban mental itu malah ngerusak fokus kita ke kerjaan yang sebenarnya lagi ada di depan mata. Tepat. Kecemasan itu beban parasitik. Pas Anda mempraktikkan pelepasan hasil akhir, Anda ngebuang parasit itu. Anda ngebebasin 100% bandwidth kognitif Anda. Dan difokusin murni buat kualitas eksekusi saat ini juga. Makanya di teks ini, yoga didefinisikan secara harfiah sebagai keterampilan dalam bertindak. Kinerja Anda justru melesat. Anda jadi lebih efisien dan kreatif karena nggak terdistraksi ketakutan. Istilahnya di buku ini jadi relawan kehidupan ya. Iya, Anda bertindak karena itu memang perlu dilakuin buat jaga ekosistem, bukan karena ego minta diakui. Menggeser motivasi dari saya harus membuktikan diri menjadi saya hanya melayani kebutuhan situasi ini. Itu ngubah seluruh paradigma stres sih. Sangat radikal perubahannya. Tapi tahu teorinya kan beda banget sama prakteknya pas pasar saham anjlok atau tim kita bikin salah fatal. Gimana caranya jaga pikiran kita biar nggak terseret lagi ke kekacauan emosional itu? Nah, bagian teks selanjutnya jawab ini dengan ngebongkar definisi samnyas atau pelepasan. Kan orang sering mikir pelepasan tuh kayak pergi ke hutan, ninggalin keluarga terus bawa mangkuk sedekah gitu. Teks ini nolak mentah-mentah pelarian pengecut kayak gitu. Pelepasan yang sesungguhnya itu seni arsitektur mental. Anda harus hidup tepat di jantung kekacauan dunia korporat, bayar pajak, ngurus keluarga, tapi kedamaian batin Anda nggak tercemar. Nggak terjemar toksisitas sekitar ya? Metafora yang dipakai itu daun bunga teratai kan? Betul, daun teratai. Daun ini tumbuh nembus lumpur kotor. Dikelilingi air, hidup di air, tapi permukaannya punya lapisan pelindung yang bikin dia tetap kering. Nggak ada air yang nempel. Lingkungan berair itu ya politik kantor Anda, ekspektasi sosial, ambisi orang-orang sekitar. Terus, lapisan pelindungnya apa? Lapisan pelindungnya adalah dhyana atau meditasi batin. Dan yang krusial, meditasi di sini bukan sekedar duduk merem 15 menit tiap pagi loh ya. Terus apa dong? Ini adalah disiplin observasi internal. Mengamati reaksi pikiran Anda sendiri 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Wah, dan ini bawa kita ke momen paling manusiawi di teks kuno ini. Si Arjuna, kesatria paling jago yang fokusnya luar biasa, tiba-tiba ngangkat tangan dan ngeluh terbuka. Dia bilang apa tuh? Dia bilang ke Krishna, menjinakkan pikiran ini sama mustahilnya kayak nyoba nangkep angin kencang pakai tangan kosong. Hah? Sangat relatable ya? Iya banget. Buat Anda yang gagal meditasi karena tiba-tiba kepikiran cicilan atau berantem 5 tahun lalu, Anda pasti merasa sangat terwakili sama keluhan Arjuna ini. Keluhan itu menyentuh kebenaran universal soal arsitektur saraf kita. Krishna nggak merespon dengan bilang, oh mentalmu lemah.
Nggak, Dia malah setuju ya? dia setuju sepenuhnya. Pikiran emang seliar badai, tapi badai kognitif itu bisa ditaklukkan dengan dua mekanisme spesifik, abiasa dan vairagya. Coba kita urai saraf dari kedua instrumen ini. Abiasa itu latihan atau repetisi tanpa henti. Tiap kali Anda nyoba fokus kerja, terus pikiran melayang ke gosip kantor, Anda sadar, dan pelan-pelan narik pikiran itu balik. Nggak perlu menghakimi diri sendiri ya? Nggak perlu. Cukup tarik lagi aja. Secara neuroplastisitas, tiap kali Anda narik balik fokus ini, Anda lagi ngelatih korteks prefrontal kayak angkat beban di gym. Otot fokus di otak Anda makin kuat. Oke, itu abiasa. Kalau vairagya, Vairagya itu jarak emosional, ketidaklekatan. Kayak pelumas di atas daun teratai tadi. Pas email marah dari klien masuk, vairagya adalah jeda 1 detik sebelum respons. Jeda buat sadar kalau email ini cuma peristiwa eksternal bukan definisi harga diri saya, gitu ya? Tepat. Kombinasi dari ngelatih otot fokus balik sama ngebangun jarak emosional ini adalah cara menjinakkan badai pikiran. tapi mari bersikap realistis deh. Kita ini kan manusia biasa. Hari ini bisa jadi daun teratai, besoknya meledak marah gara-gara macet di jalan. Wajar itu. Nah, kalau kita gagal setelah nyoba ngebangun ketenangan ini, apa sistem mental kita keriset balik ke nol? Teks ini ngasih jaminan yang sangat melegakan. Nggak ada 1 milimeter pun upaya yang sia-sia. Akumulasi dari tiap kesadaran kecil yang Anda bangun, tiap tarikan napas nahan marah, itu tercetak permanen di kesadaran Anda. Wah, nggak hilang ya tabungannya? Enggak. Bahkan, teks ini melangkah lebih jauh. Cetak biru arsitektur mental Anda bakal terus terbawa melampaui masa kehidupan Anda saat ini. Kegagalan hari ini nggak menghapus saldo ketenangan yang udah Anda kumpulin. Luar biasa. Mari kita mundur sejenak dan memetain perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari medan perang berlumpur di dalam pikiran kita. Ya, dari kelumpuhan mental. Biar kebenaran baru bisa masuk. Kita juga udah nelusurin cara jadi manusia dengan kesadaran teguh, pakai rasionalitas buat lepas dari emosi reaktif. Dan efisiensi tertinggi saat bekerja sebagai relawan kehidupannya. Betul, ngapus kecemasan biar fokus eksekusi tajam. Terakhir kita bahas cara ngebangun mental daun teratai lewat repetisi kognitif tanpa henti. Peta jalan dari teks ini ngerangkum realitas modern sebagai panggung sandiwara berskala raksasa. Mesin dunia ini bakal terus muter. Besok Anda bakal tetap balik ke kantor kan? Nemuin tantangan yang sama? Iya, di satu babak Anda jadi bawahan, di babak lain jadi pemenang atau jadi pencari jalan. Misi utamanya cuma satu, mainkan naskah kehidupan Anda dengan eksekusi tanpa cacat. Tapi sadari di batin Anda kalau ini semua cuma peran. Bukan esensi diri Anda yang sebenarnya. Mainkan secara total, tapi jangan sampai diri Anda dikonsumsi sama permainannya. Namun, sumber teks kita ini masih nyimpen satu prinsip tajam sebagai peluru terakhir yang belum kita sentuh. Sesuatu yang dikenal sebagai svadharma. Atau kebenaran sejati diri sendiri. Iya, teks ini negasin secara gamblang. Jauh lebih baik Anda ngelakuin tugas Anda sendiri, panggilan hidup Anda walaupun penuh cacat dan ketidaksempurnaan, dibandingkan Anda meniru peran dan misi orang lain dengan sangat sempurna dan tanpa celah. Sangat menohok itu. Jadi, buat Anda yang mendengarkan, menjelang esok pagi, ketika Anda siap-siap masuk lagi ke medan perang Kuruksetra di kehidupan nyata Anda, tanyakan hal ini pada diri Anda. Silakan direnungkan. Di tengah kelelahan ngejar target dan ekspektasi orang sekitar, apakah Anda lagi bertarung sepenuh hati buat misi sejati Anda sendiri? Atau Anda cuma lagi nguras habis energi hidup Anda buat jadi aktor pendukung yang sempurna di dalam naskah kehidupan orang lain?